Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani, NPM 101213338 dari kelas B, Prodi S1 Manajemen, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya mempelajari Ma'rifatul Insan atau Ta'rif al-Insan, yang artinya pengenalan manusia. Siapakah aku? Tentunya manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dari mana manusia berasal? Apakah manusia berasal dari kera? Apakah manusia diciptakan secara kebetulan? Tentunya tidak. Allah tidak mungkin menciptakan manusia ke muka bumi ini tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Lalu dari mana aku berasal? Terjemahan Quran surat As-Sajdah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Apa saja yang ada pada diriku ini, yang ada pada diri manusia? Tentunya al-qalbu, hati, aqlu, akal, dan jasad. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akal untuk membentuk pengetahuan serta jasad untuk beramal. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Di dalam al-qalbu atau hati terletak al-ajmu, tekad atau keputusan, dan rencana bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan bebas memilih? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi Allah telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Apakah manusia itu mau mengikuti jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau mau jalan yang berbelok ingkar kepada Allah? Yang ketiganya al-aqlu atau akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk apa aku diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk ibadah dan untuk menjadi khalifah. Seperti dalam Quran surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Untuk menjadi seorang khalifah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Di antara tugas khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak. Berkenan dengan dua amanah, Allah Ta'ala menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Balasan yang baik akan berujung di surga dan balasan yang buruk akan berujung di neraka. Balasan yang baik terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min
fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengajarkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk balasan yang di neraka, yang artinya maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruknya balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan dari pentingnya mempelajari ma'rifatul insan atau ta'rif al-insan itu, kita mengetahui asal-usulnya manusia, kita mengetahui apa yang Allah berikan pada manusia, dan kita mengetahui tujuannya Allah menciptakan manusia ke muka bumi itu untuk apa, serta balasan manusia selama hidup di dunia, dan juga kebebasan untuk memilih apakah ia ingin bertakwa atau kafir. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.